Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah, para tokoh masyarakat, para asatid yang sama-sama saya muliakan, kita bertemu kembali dalam kajian Ba'da Maghrib di Masjid Jamiatul Khair. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa sedikit manfaat untuk kita semua di dalam mengarungi kehidupan ini yang tuntunan kita dan panduan kita adalah Islam. Nah, tentu ketika kita mengambil Islam sebagai tuntunan hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita di dalam kehidupan ini selera kita dan keinginan-keinginan kita sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi, kenapa begitu? Karena di dunia ini ada banyak tuntunan, ada banyak petunjuk, dan orang yang mengambil tuntunan atau petunjuk selain Islam pasti dianya juga akan sangat berselera dan berkeinginan di dalam menjalankan kehidupannya, sikap dan perilakunya sesuai dengan tuntunan yang dia yakini. Gitu ya. Kenapa begitu? Contohlah, ini yang baru-baru viral di Solo, Bapak ya. Ada warung makan ayam goreng crispy, namanya ayam goreng Widuran. Ya. Ya, itu berdiri sejak tahun 1973. Sekarang baru kemudian viral, ternyata warung itu non halal. Akhirnya apa? Konsumen yang beragama Islam tentu akhirnya menjadi tidak selera lagi. Dan kemudian sudah, kalau kemudian dari mulai 73 berarti sudah 52 tahun Pak ya, ditipu. Nah gitu. Nah, sama kalau kemudian kita itu dihidangkan kepada kita tupak lada. Namanya kasar ada tupak lada nih. Kalau kemudian di Padang itu namanya rendang. Nah, kalau kemudian di Jawa namanya apakah itu? Nah, kita pasti ingin makan. Tetapi kalau kemudian disampaikan kepada kita tabe pemepurang atau mohon maaf Pak, ini tupak lada ini dagingnya bukan daging sapi tapi daging babi. Biarpun kita lapar, nih, pertamanya kemudian kita sangat kemudian ingin, tapi ketika diinformasikan bahwa yang dijadikan bahan baku tupak lada itu adalah daging babi, langsung kita pasti kehilangan selera. Nah, itulah salah satu contoh yang kemudian bisa kita renungkan bahwa agama itu akan mempengaruhi selera dan keinginan-keinginan kita. Gitu. Nah, sebagai contoh berikutnya adalah ketika kita menunaikan sholat 5 waktu. Nah, tentu karena sholat 5 waktu itu sesuai dengan tuntunan Islam yang lahir dari akidah Islam, kita akan sangat berselera menunaikannya itu. Ingin sekali Pak ya. Kenapa kemudian kita ingin sekali? Karena beragama itu fitrah. Dalilnya kita baca di surah Ar-Rum ayat 30.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikad dinul qayyim walakin aksaran nasi la ya'lamun." Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Wahai orang-orang yang beriman, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini, yaitu Islam. Fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Allah telah menciptakan fitrah beribadah ini, beragama ini kepada semua manusia. La tabdila li khalqillah. Dan Allah tidak akan pernah mengganti ciptaan ini. Apa itu? Ciptaan yang ditanamkan di dalam diri manusia berupa naluri beribadah. Dzalikad dinul qayyim walakin aksaran nasi la ya'lamun. Dan inilah agama yang lurus. Tapi sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Nah, ketika kita beribadah dengan tuntunan Islam, maka apa yang kita dapatkan? Pasti yang kita dapatkan adalah ketentraman hati, Bapak-bapak ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz yang sudah berkenan untuk mengisi. Ya, ini yang saya mau tanyakan ini tentang kasus ijazah palsu ini yang sekarang lagi heboh. Mungkin kita bertanya, apakah layak saya tanyakan ini? Kan ini tidak ada kaitannya langsung dengan Islam. Tapi saya mau sampaikan bahwa ada kaitannya, karena yang mau mengusut ijazah palsu ini ada juga dari forum pembela ulama. Apa hubungannya? Kan kenapa forum pembela ulama dan aktivis Islam kenapa mengurus ijazah palsu? Nah, ini yang saya mau tanyakan. Menurut Ustadz bagaimana? Nah, kemudian yang ada semacam anekdot. Sekarang katanya Ustadz, itu tidak bisa kita terlalu berpatokan pada nilai begitu. Jadi tidak ada korelasi antara nilai dengan kemampuan. Bisa saja dalam transkrip nilai semuanya tinggi, pas dites ternyata kemampuannya rendah. Jadi tidak bisa kita terlalu fokus kepada nilai. Ya, yang kita lihat adalah apa yang dilakukan di lapangan. Bisa jadi nilainya tinggi tapi kemampuannya rendah, atau bisa jadi sebaliknya. Nilai akademik. Iya, saya maksud nilai akademik. Bisa jadi nilai akademiknya rendah tapi kemampuannya tinggi. Tapi itu ya, saya terlepas dari itu, saya mau mendengar bagaimana pendapat Ustadz tentang hal ini. Ya, demikian. Sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin singkat saja, Ustaz. Ya, hari kalau nggak salah ada suami istri yang single ya. Suami istri. Ya, ini saya bertanya, saya begini, Ustaz. Apakah nantinya kita ini suami istri nantinya di akhirat atau di kemudian itu? Apakah Suami masih istri? dipertemukan atau bisa masih ketemu juga? Di Akhirat, di akhirat namanya. Misal kita di dunia ini pasangan, ya apakah masih bisa di sana masih ketemu masih pasangan di sana? Ya, itu ya. bagaimana? Karena ada juga saya dengar kata itu di sana kan kita masing-masing. Ya, masing-masing nanti ada. Jadi saya itu saja, Ustaz, singkat saja karena mungkin masih ada lagi yang mau bertanya. Ada gantinya bidadari. Ada lagi, Ustaz, seperti dengar juga orang yang tidak ada pasangan di dunia itu katanya di akhirat sudah disiapkan. Ini Ya, pernah ya. saya dengar, Ustaz, seperti begitu. Ya. Hanya tidak tahu dalilnya apa paham yang ada. Itu saya pernah dengar seperti begitu, Ustaz. Hanya tidak sempat saya tanyakan apa ada dalilnya ada, tapi saya pernah ada Ustaz yang pernah mengatakan seperti begitu, Ustaz. Terima kasih. Kasih. Yes, siap. Ya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Ya.
kasih Pak Ustaz kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dan singkat saya perlu tanyakan. Sepertinya kalau kita punya umpamanya memiliki hotel ya semacam begitu atau penginapan, terus si penginap itu atau pengunjung itu berlaku artinya semacam perbuatan maksiat di dalamnya, apakah si punya hotel ini termasuk juga kena mudaratnya dari perbuatan mereka? Demikian. Tempat penginapan atau hotel, Iya. kemudian digunakan untuk negatif.